Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Sekar Arum dengan NIM 200110110 dari S1 Reguler semester 3. Saya di sini akan membahas tentang fermentasi dari nata de coco. Yang pertama itu definisi dari nata de coco sendiri merupakan bahan pangan yang berbahan dasar air kelapa. Nata digunakan untuk menyebut pertumbuhan yang menyerupai gel atau agar-agar yang terapung yang dihasilkan oleh bakteri Acetobacter psillinum. Nata berupa selaput tebal yang mengandung 35-62% selulosa. Berwarna putih keruh, kenyal. Selulosa yang dihasilkan selama fermentasi adalah jenis polisakarida mikroba. Lalu kita membahas tentang bahan bakunya, itu ada air kelapa sebagai sukrosa. Air kelapa itu sangat baik digunakan sebagai bahan dasar nata de coco sendiri. Karena apa? Karena mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan, perkembangbiakan, dan aktivitas dari bibit nata de coco yang berupa Acetobacter psillinum. Lalu kita membahas tentang bakterinya, itu ada Acetobacter psillinum merupakan jenis bakteri yang berguna untuk membentuk si nata de coco-nya. Lalu ada asam cuka atau asam asetat, itu berfungsi sebagai pengatur keasaman atau mempertahankan pH-nya. Lalu ada asam urea, itu sebagai sumber nitrogen untuk kebutuhan pertumbuhan biji bakteri. Lalu yang terakhir itu ada gula, dia itu sebagai medium pertumbuhan bakteri. Lalu kita masuk proses pembuatan dari nata de coco-nya sendiri. Itu yang pertama itu kita ambil air kelapanya dari si kelapa, terus kita tuang ke panci, lalu kita rebus sampai mendidih kurang lebih 3 menit. Lalu setelah mendidih kita tuangkan gula pasir ke dalam air kelapa yang mendidih tadi. Setelah itu kita matikan, kita tunggu sampai dingin lah. Lalu kita tuangkan air cuka tadi kurang lebih 10 ml ke dalam larutan kelapa sampai kadarnya kurang lebih 4,5 ya. Bisa dihitung dengan kertas lakmus. Lalu kita tambahkan si bakteri Acetobacter psillinum itu ke dalam larutan, kita aduk sampai homogen. Lalu setelah homogen, kita tuangkan ke loyang atau baskom atau apa yang bisa digunakan ya. Terus kita tutup dengan koran rapat, kalau bisa kita tali dengan rafia. Proses ini dinamakan proses aerob. Lalu kita simpan si itunya ke tempat ya, sebisa mungkin tempatnya jangan sampai tempat yang ada goncangan gitu. Sebisa mungkin jauh dari goncangan atau goyang-goyangan ya. Lalu kita simpan selama 14 hari kurang lebih untuk sampai membentuk lembaran si nata de coco-nya sampai membentuk keras. Setelah jadi, lalu kita bisa dipotong-potong sesuai keinginan. Kita rendam dulu selama 2-3 hari, terus kita rebus si nata de coco-nya dengan supaya teksturnya kenyal gitu. Kalau mau manis kita tambahin dengan gula
Lalu dari proses fermentasi dari nata de coco ini, bakteri yang digunakan itu Acetobacter pseudomonas. Jika ditumbuhkan di media cair, dia itu akan mengandung gula seperti pada air kelapa. Bakteri ini mengandung asam cuka atau asam asetat dan lapisan putih yang terapung-apung di permukaan air tersebut. Bakteri ini membentuk massa yang kokoh dan dapat mencapai ketebalan beberapa sentimeter. Bakteri ini sendiri terperangkap dalam massa yang dibuatnya. Adapun pembentukan asam cuka dari bakteri Acetobacter pseudomonas ini adalah sebagai pembentukan dari pembuatan nata de coco, yaitu pemanfaatan sumber gula sebagai medium mikroba. Sebagai gula disintesis menjadi selulosa atau nata ya, sebagai gula diuraikan menjadi asam cuka yang menurunkan derajat keasaman dari pH medium sampai 3,0 atau 2,5, sehingga medium semakin asam. Untuk dapat menghasilkan massa yang kokoh, kenyal, tebal, putih, dan tembus pandang, diperlukan suhu inkubasi atau pemarahan, komposisi, dan derajat keasaman media si Acetobacter pseudomonas ini. Lalu reaksi metabolismenya itu berdasarkan morfologinya dari bakteri Acetobacter pseudomonas ini. Diawali pertama itu pembentukan lembaran benang-benang selulosa. Setelah itu dari pembentukan benang tersebut pada mulanya tampak seperti flagel yang berkecambuk pada bakteri umumnya. Selanjutnya, bakteri Acetobacter pseudomonas itu akan membentuk mikrofil selulosa sehingga permukaan tubuhnya hingga membentuk serabut selulosa yang sangat banyak dan dapat mencapai ketebalan tertentu. Pada akhirnya, susunan dari selulosa tersebut akan tampak seperti lembaran putih transparan dengan permukaan yang licin dan halus yang kita sebut si nata de coco itu. Pada proses metabolismenya, selaput selulosa ini membentuk aktivitas Acetobacter pseudomonas terhadap glukosa. Karbohidrat pada medium dipecah menjadi glukosa yang kemudian berikatan dengan asam lemak. Itu akan membentuk glukosor panci selulosa oleh enzim selulosa, kemudian dikeluarkan ke lingkungan membentuk jalinan selulosa pada permukaan mediumnya. Selain itu, bakteri ini mengeluarkan enzim yang mampu menyusun polimerisasi senyawa glukosa menjadi polisakarida yang kita kenal dengan ekstraseluler nata de coco. Lalu kandungan dari nata de coco sendiri itu ada air 80%, karbohidrat 20 gram, kalori 146 kalori, lemak 20 gram, kalsium 12 mg, fosfor 2 mg, dan ferrum besi itu 0,5 gram. Lalu manfaat dari nata de coco itu sendiri, nata de coco itu bukan hanya rasanya yang menyegarkan, namun juga ada manfaatnya bagi tubuh. Yang perlu diperhatikan itu cara pengkonsumsi nata de coco-nya itu karena biasanya nata de coco itu dicampur dengan
sirup gula atau minuman manis yang mengandung kalori tinggi ya, sehingga dapat menyebabkan obesitas, meningkat kadar gula darah gitu. Campuran gula atau sirup, mengkonsumsinya nata de coco jangan berlebihan agar tidak berbalik merugikan kesehatan. Kondisi dari nata de coco sendiri memiliki nutrisi yang rendah kandungan gizi untuk membentuk nata de coco yang sangat cocok untuk dikonsumsi oleh penderita obesitas atau yang tengah lagi diet tuh sangat cocok nih, karena kadar serat yang dimiliki nata de coco itu mampu meningkatkan air yang menyerap karbohidrat dengan baik dan memperbesar proses penyerapan glukosa dalam tubuh. Dengan banyaknya kandungan serat yang terdapat di dalam nata de coco mampu maka nata de coco itu dapat memperlancar pencernaan, konstipasi, wasir, radang usus, kanker, diabetes, mungkin penyakit jantung koroner, membantu melancarkan buang air besar juga bisa. Sekian dari saya, mungkin cukup dari saya itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.